Oke. Silahkan Zaki. Saya share di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas yaitu di bab 3 tentang sejarah dan perkembangan sosiologi agama. Pada bab ini dijelaskan tentang sejarah dan perkembangan sosiologi agama yang diharapkan pembaca dapat mengetahui mata rantai, karakteristik, dan kontribusi pada masing-masing studi sosiologi agama, baik secara akademik maupun secara praktis. Kemudian yang pertama, sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan. Secara umum atau seringkali dikatakan bahwa sosiologi itu lazimnya dihubungkan dengan sejarah perkembangan sosiologi, lazimnya dihubungkan dengan ilmuwan Prancis yang bernama Auguste Comte, yang mana beliau menyusun atau mengusulkan dan mendirikan ilmu tentang masyarakat dengan dasar filsafat empirik yang kuat. Kemudian Auguste Comte ini membuat suatu kesatuan ilmu yang disebut dengan sosial psikis, sosial fisik, yang sebelum dibuat oleh sosiologi itu ada namanya sosial fisik atau fisika sosial. Nah, selanjutnya pada pertengahan abad 19, sejumlah sarjana barat terkenal seperti Taylor, Herbert Spencer, Fraser, dan Muller, mereka telah mengkaji yang namanya agama-agama primitif atau fenomena agama primitif. Dan kemudian secara ilmiah pengkajian tersebut dimulai pada tahun 1900 Masehi, yang kemudian sampai 1950 Masehi, dan muncullah buku-buku sosiologi agama yang sering disebut sosiologi agama klasik, yang mana dihasilkan oleh beberapa ilmuwan seperti Taylor tadi, Spencer, Fraser, dan Muller. Nah, itu bisa disebut juga dengan sosiologi agama klasik. Kemudian sesudah Perang Dunia Kedua tumbuh perkembangan baru dalam arus sosiologi klasik itu muncullah suatu minat yang kuat sebagian besar ahli sosiologi yang ditujukan kepada agama di dalam gereja. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu muncul suatu minat yang sangat kuat di kalangan gereja untuk membuat suatu disiplin ilmu, yaitu sosiologi gereja. Nah, tujuan penelitian sosiologi gereja ini tidak lain adalah untuk kalangan gereja sendiri, untuk menentukan kebijaksanaan baru dan menentukan beberapa hal yang ada di dalam gereja. Kemudian sosiologi gereja itu terus meningkat seiring bertambahnya kepentingan di dalam gereja, yang kemudian menjadi sosiologi pastoral. Dan sosiologi pastoral ini lambat laun menghilang dan akan tergantikan lagi yang lebih terperinci lagi, karena dia sudah memisahkan dengan sosiologi umum. Akan tetapi tadi perkembangannya pada tahun 1960 Masehi, sosiologi gereja mengalami kemunduran yang sangat drastis, dan nantinya akan dijadikan sosiologi baru lagi.
terdapat alasan mengapa sosiologi pastoral atau sosiologi gereja tadi mengalami penurunan, yaitu pemimpin gereja umumnya merasa tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan semula. Kemudian yang kedua, sementara itu kalangan para sosiolog dari sosiologi umum tidak tinggal diam. Mereka menilai sosiologi gereja ini mengeluarkan pendapat mereka dan cara kerja dan hasil kerja para sosiologi gereja ini kurang bermutu ilmiah. Jadi hanya karangan-karangan saja dan tidak memberi kepada ilmu sosiologi sendiri. Nah, kemudian sosiologi gereja di Eropa. Sosiologi gereja di Eropa ini dikembangkan oleh 3 orang, bisa dikatakan 3 orang kalau di Eropa. Yang pertama yaitu Gabriel Lebras, dan kemudian itu di Perancis, kemudian di Belgia itu J. Leclerc dan Steenmas di Nederland. Kemudian juga di Joachim Watts itu mana tuh? Kemudian itu jadi dikuatkan lagi oleh Joachim Watts di Eropa itu dengan lebih sistematis, yaitu sosiologi agama yang sistematis itu di Eropa di awal mulai oleh Joachim Watts. Kemudian sosiologi gereja di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri sosiologi gereja itu juga mulai terbentuk ketika setelah Perang Dunia Kedua. Nah, itu yang dorongan terbesar untuk perkembangan sosiologi agama atau sosiologi gereja di Amerika ini adalah Merton dan Parsons. Nah, itu yang mana mereka berdua ini berhasil meyakinkan sosiolog dan kalangan gereja bahwa sosiologi agama ini sangat penting. Kemudian dari kalangan Katolik di Amerika Serikat pada tahun 1938 mendirikan suatu organisasi yang diberi The American Catholic Sociological Society, yang mana mereka mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, memberikan karangan-karangan ilmiah mengenai teori-teori sosiologis di penelitian dalam lapangan keagamaan, dan kedua sebagai sarana kontak antara para sosiolog Katolik sendiri, atau pada awal penerbitannya ternyata karangan-karangannya sebagian besar masih bersifat filosofis. Nah, itu jadi di organisasi yang bernama The American Catholic Sociological Society. Kemudian sosiologi agama di Indonesia itu belum nampak, dulu masih sangat lemah. Jadi mantan Menteri Agama, Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Mukti Ali sangat menganjurkan para sarjana Indonesia supaya mengadakan penelitian dalam masalah bidang agama. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa awal mula perkembangan sosiologi agama di Indonesia ini diperakasai oleh Mukti Ali. Dan juga sudah ada sebelumnya itu tentang buku yang diterbitkan oleh LP3ES, yang mana buku itu berjudul Profil Pesantren. Dan buku lainnya Pesantren dan Pembaharuan. Itu juga bisa dikatakan awal mula perkembangan sosiologi agama di Indonesia. Kemudian dari kalangan gereja Katolik itu diawali oleh langkah-langkah Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Nah, yang mana mereka juga memulai
dengan kajian-kajian atau penelitian yang berkaitan dengan sosiologi agama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke ya. Pertama gini ya, ini langsung catatan saya. Yang pertama, saya kira sudah cukup bagus ya dalam pemaparannya. Hanya misalnya begini tentang secara perkembangan ya. Tadi sudah disebut tentang tidak bisa dilepaskan dari 4, paling nggak 3 tokoh ya. Pendiri tadi Auguste Comte, Emile Durkheim, sama Max Weber. Ya. Tapi itu bagus kalau nanti termasuk karya-karyanya ya, itu disebut ya. Kemudian apa yang membedakan tentang sosiologi gereja dan sosiologi pastoral tadi sudah dijelaskan ya. Oke. Tentang Eropa. Ini juga kalau bicara tokoh itu syukur ya, itu juga dieksplorasi ya. Mungkin kalau di buku tadi nggak ada bukunya, coba kenapa misalnya siapa namanya Lex Reich ya, Lex Reich itu kita masukkan sebagai tokoh sosiologi di Eropa. Itu kan harusnya kan ada karya apa sehingga dia makanya kalau di bukunya nggak ada ya coba digali ya apa yang menyebabkan ya beliau itu menjadi yang di Belgia tadi diposisikan sebagai tokoh sosiologi agama di Eropa termasuk Gabriel Lebras sama Joachim Voss ya itu dan terus. Hal yang sama di Amerika. Saya mungkin catatannya di ini aja ya di karya-karyanya itu tolong digali ya, dieksplorasi. Coba ada di buku tadi ya. Dan kalau memang tidak ada buku coba ditelusuri ya. Misalnya R.K. Merton dan sosiologi agama karya tulis ilmiah karya sosiologi agamanya. Jadi nanti akan ketemu kan karya tulis dari beliau. Setidaknya awal itu juga ada memang kita tahu buku aslinya, entah covernya atau apa, dan langkah berikutnya syukur sampai kepada isinya ya, itu saya kira itu paling menarik dan saya pikir antum masih muda ya peluang untuk apa namanya melakukan hal itu tuh hal yang mestinya insya Allah tidak sulit ya. Usia 30, antum belum ada 30 ya, 20-an ya, itu masih seger ya. Belum ada, Ustaz. Ya, si Abu Hasan An-Nadawi ya, penulis buku Limada Ta'akhirul Muslimin itu kan dia bukunya fenomenal, dibaca oleh kalangan aktivis. Itu nggak salah pada usia 22. Belum usia 30. Jangan nunggu kalau sudah tua ya, buat karya-karya itu. Ya. Dulu saya bayangkan kalau tua semakin tidak repot, enggak. Saya itu aktif nulis itu tahun usia 20 itu di media ya, di opini publik itu. Tapi setelah itu melangkah akhirnya ke jurnal, agak tulisan berat ya. Itu di situ. Tapi intinya yang ingin saya ingatkan sama antum tuh antum masih muda. Terus terang saya menarik ya yang disampaikan yang dilakukan oleh siapa Andri tadi ya. Bukunya kayak apa? Tapi dalam banyak hal tadi sudah begitu ya dia lakukan. Bukunya kayak apa? Itu kan rasa keinginan tahuan itu bagus. Terus selain bukunya itu terus perguruan tingginya. Ya. Saya dulu sempat menfoto ya, tapi hilang lagi. Misalnya kos-kosan saya di Surabaya itu tak foto semua. Yang melahirkan S1, S2 saya itu
dipoto. Tapi nggak hanya tempat tinggal, tapi termasuk karya-karya tulisnya itu menarik. Coba antum cek Fajar Pramono itu ada nggak di antum apa namanya di tari ya di saya kira sekali lagi antum masih muda ya. Dan saya lihat juga cukup bagus ya, Pardi kemarin juga bagus. Berarti nanti tinggal 2 ya,